Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Smaza dimanapun kalian berada. Wah, Misha, di mana nih kita? Aduh, kayaknya nggak asing deh sama tempatnya. Kita ada di tempat podcast 16 Talks. Kali ini kita jadi host pertama kali nih di sini. Oh, pertama kali, Mish. Kita kan baru pertama kali. Oh iya, kalau yang kemarin, yang kemarin itu partner kita yang lainnya, Mish ya. Iya, ada. Rahasia, jangan spoiler ya. Tunggu sampai upload. Misha, kira-kira kita di sini ada sorak-sorakan nggak sih 16 Talks? Hah? Yang mana? Yang itu. Tapi kayaknya lebih asik gak sih, Misha, kalau misalnya sama tamu-tamu spesial kita? Oh iya, kayaknya lebih baik kalau kita panggil tamu-tamunya dulu baru kita sorakin bareng-bareng. Iya. Oke. Misha yang panggil. Oke. Lama ya, kita panggil dulu. Guest star pertama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Jadi guest star pertama kita adalah Bu Nani. Jadi Bu Nani itu guru bahasa Jawa di Smaza 16, guys. Oh iya, Bu Nani masih ada kerucil-kerucil yang lain nggak? Masih ada dua. Oh, dua. Kamu dulu, Pan. Coba panggil panggil. yang satu. Oke, aduh, aku takut nih nggak bisa segarang sama Misha. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kaget banget. Misha, aduh, kaget banget ya Misha. Tiba-tiba ada tak. Masih ada Keren. Ya, satu lagi. Gimana kalau kita langsung teplok aja biar langsung Langsung muncul datang ya. 1, 2, 3. Wah, Waduh, ini ajaib banget anak-anaknya Bu Nani. Dua luar kerucilnya biasa ya. Bu Nani bisa perkenalkan diri dulu? Halo, perkenalkan nama aku Aurel. Aku Evelyn. Jadi mereka berdua ini dari divisi Sastra Budaya. Yeay, tepuk tangannya guys. Dan sebelum itu di sini aku mau perkenalkan diri dulu. Ada aku Fanya dan juga partner aku Misha sebagai host kali ini. Oke. Oh, sorak-sorainya Fanya. Oh iya, soraknya. Kira-kira Evelyn, Bu Nanik sama Aurel udah tahu belum ya sorakan kita? Ajarin dong. Oh, kita duluan ya Misha ya. Welcome, gimana? 1, 2, 3. Welcome to 16 Talk. 6 for asik bareng kita. Yeay. Jadi di episode ini kita mau bahas topik yang cukup menarik dan penting ya, yaitu lunturnya penggunaan bahasa Jawa di zaman sekarang. Apa sih penyebabnya? Apakah ini bisa menjadi masalah bagi kehidupan sekarang? Dan bagaimana cara kita untuk melestarikan bahasa Jawa agar relevan di kehidupan generasi sekarang ini? Iya. Dan juga di sini kita tuh bakal bahas soal penurunan bahasa daerah yang kayak bahasa Jawa dan bahasa-bahasa lainnya. Tapi khusus di sini kita bakal bahas bahasa Jawa. Ya, oke. Nah, seperti yang kita tahu nih, bahasa Jawa itu kan salah satu bahasa yang paling sering digunakan kan, apalagi di wilayah Jawa ini. Nah, di suatu daerah di Jawa itu ada bahkan daerah yang kapanpun ngomong bahasa Jawa gitu. Bahkan di pasar, di sekolah, pokoknya sehari-hari mereka full ngomong bahasa Jawa. Iya. Nah, di sini tuh aku nangkepnya ya, kalau misalnya penurunan bahasa Jawa ini tuh disebabkan gara-gara adanya globalisasi. Nah, terus juga adanya dominan bahasa Indonesia yang diterapkan di beberapa tempat gitu. Misalnya kayak di sekolah ini ya Bu Nani. Terus juga ada kayak berbagai kota-kota besar yang misalnya kayak lebih, misalnya kalau kalian kan di sini kan bahasa Jawa ya, tapi aku sering banget nih di sini di sekolah kita adanya logat-logat, aksen-aksen Jaksel gitu. Ya, padahal Semarang ya. Gue lo gitu. Ya. Oke, mau lanjut aja langsung ke pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama untuk Bu Nani ya. Menurut Bu Nani nih, seberapa penting bahasa Jawa untuk dilestarikan? Oke, terima kasih Kak Misha ya untuk pertanyaannya.
menurut Bu Nani ya, sebagai guru bahasa Jawa dan juga praktisi bahasa Jawa itu sangat penting ya kita pergunakan di keseharian kita. Kenapa? Selain sebagai komunikasi kita sebagai orang Jawa, kita juga masih tetap melestarikan kebudayaan kita, salah satunya bahasa Jawa ini. Di dalam bahasa Jawa itu juga ada nilai-nilai yang sangat relevan untuk kita. Nah, kita sebagai orang Jawa itu kan nilai ketimuran kita sangat masih sangat kental gitu ya. Salah satunya adalah ketika kita menggunakan bahasa Jawa, otomatis kita juga mengerti yang namanya tata krama. Tahu ya? Tahu. Ada Evin ya, tata krama, kemudian nilai sopan santun kita ketika ngomong sama orang yang lebih tua. Nah, gitu. Kalau saat ini itu karena mungkin memang udah yang seperti tadi disampaikan oleh Fanya ya, karena banyaknya orang yang mungkin urbanisasi ya dari desa kemudian ke kota, mereka cenderung sudah banyak melupakan itu kayak gitu. Jadi kenapa kok penggunaan bahasa Jawa itu penting? Salah satunya seperti itu, supaya bahasa Jawa itu tidak luntur meskipun kok sudah sampai ke keturunan kayak anak, kemudian ke cucu dan lain sebagainya. Itulah pentingnya bahasa Jawa untuk kita pelajari. Oh, gara-gara adanya yang dari kota ke dari desa ke kota gitu ya, Bu. Tapi aku lihat beberapa bulan yang lalu ada anak dari Jakarta masuk ke Al-Azhar ya, Bu. Benar, ada. Ya, Itu. di situ juga diajarin bahasa Jawa langsung dari Bu Nani, dan insya Allah tata kramanya itu masih ada. Harus itu. Oke, terima kasih Bu Nani Iya. atas jawabannya. Oke, untuk selanjutnya aku mau gantian nanya sama Questar, aku mau pilih. Kayaknya aku bakal pilih yang paling pojok kiri. Ini. Iya, kamu. Untuk Questar Aurel, di sini aku mau nanya, faktor utama apa sih yang menyebabkan bahasa Jawa semakin jarang dipakai sama kita? Sebenarnya 11-12 sama jawaban kamu tadi ya, adanya faktor globalisasi dan urbanisasi. Selain itu juga ada orang-orang yang pindah dari desa ke kota untuk bekerja. Itu lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa dari desa-desa mereka sendiri. Jujur ya, kalau misalnya dari aku sendiri, keluarga aku itu jarang banget pakai bahasa Jawa. Mau di keluarga besar aku, mau di keluarga kecil aku tuh juga gitu. Benar. Oh ya, dulu tuh ada beberapa sekolah yang emang peraturannya nggak boleh pakai bahasa daerah, Bu. Oh, ada ya? Aduh, ada, Bu. Oh, itu di pondok nggak sih? Iya, Bu. Pondok ya, pondok yang memang menerapkan iya. ini ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Arab Iya, aja. jadi ya. emang mereka tuh jarang banget buat pakai bahasa Jawa gitu. Kalau misalnya menurut Nisha gimana? Nah, kalau aku sendiri di rumah, bunda aku tuh masih suka seling-selingin ngomong bahasa Jawa gitu, Bu. Jadi saya juga masih terpengaruh dari bunda, jadi masih bisa bahasa Jawa sih, Bu. Meskipun sedikit-sedikit ya. bahasa Jawanya ngoko atau kromo ini? Nah, kalau dari bunda kromo, tapi Kromo ya? biasanya kalau lagi sama teman-teman gitu, kadang ada yang keceplosan ngomong bahasa Jawa gitu, Bu. Jadi saya juga kadang ikutan nimpali pakai bahasa Jawa. Ya nggak apa-apa. Yang penting tuh kita menggunakannya itu nggak harus satu kalimat full, itu nggak masalah sebenarnya. Cuman nanti bisa menggunakan kata kerjanya aja tuh, misal kayak makan, apa ya kalau makan? Tahu nggak? Dahar. Nah, tapi bukan dahar itu kan untuk yang lebih sepuh. Ada lagi bahasanya mungkin ngedon, nah kayak gitu. Jadi kita belajarnya dari hal yang kecil dulu per kata, ya kan? Habis itu baru ke kalimat. Penggunaan kalimatnya itu seperti apa gitu. Apa? Kalau Bu Nani sendiri kan punya anak ya, Bu. Iya. Itu diajarin bahasa Jawa itu dari kecil atau itu terpengaruh dari teman-temannya anak Bu Nani? Kalau zaman sekarang itu kayaknya ini ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi lingkungannya anak saya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah gitu. Jadi ketika dia masih kecil gitu ya, umur mungkin baru berapa bulan, itu bunanya ya ketika ngudang, namanya tahu ngudang ya, kayak nimang-nimang itu pakainya tetap bahasa Jawa, kromo dulu. Jadi kayak pembiasaan dulu dari kecil itu bunanya emang pengen nantinya anak saya meskipun bisa bahasa Indonesia ya biar nggak ketinggalan dengan teman-teman yang lain, tapi juga bisa berbahasa Jawa juga gitu. Salah satunya adalah pembiasaan dari sejak kecil, sejak dini. Itu penting sekali. Karena ya itu ya, yang akan mereka bawa nantinya sampai besar itu kan pembelajaran dari dini. Dari kecil dia udah dikasih apa nih? Oh, bahasa Jawa, kromo.
oh nantinya pastinya dia bisa lah ya gitu. Pastinya nggak mudah ya Bu. Nggak Nggak sedikit mudah. orang tua juga yang Benar. memilih untuk Iya. mengajarkan bahasa Indonesia langsung karena lebih fleksibel ya Lebih Bu. fleksibel, lebih gampang. komunikatif karena gitu ya. Tapi bahasa Jawa juga penting guys untuk dilestarikan biar nggak cepat pudar ya Bu. Benar, iya. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas nih tentang generasi muda. Banyak dari kita yang tumbuh dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama nih. Meskipun orang tua kita ngomong bahasa Jawa, belum tentu kita bisa bahasa Jawa kan? Iya, benar banget. Nah, bahkan di rumah sekalipun juga. Tapi kalau aku sendiri, aku masih sedikit-sedikit ya kayak yang tadi aku ngomong. Contohnya gimana Kak Misha? Gimana ya? Kalau di rumah tuh biasanya disuruh bunda, Kak, gimana sih bahasa Jawanya? Maam Jadi sih. biasanya kayak lebih Maam sih. maam se Kak, nanti dulu belajarnya, mengkose belajare gitu. Gitu ya, Masih sinaune Misha. gitu ya. Iya. Oke. Nah, biasa gitu. Terus Misha jawabnya apa? G Nah, gitu. pintar emang harus gitu. Itu apa ya? Jawaban cuman G aja tuh orang tua udah bahagia gitu loh. Oh, anakku bisa ternyata ya, sopan gitu loh. Bukan tentang dia bisa melestarikan bahasa Jawanya, tapi oh anakku bisa sopan ternyata ya. Itu dengan bahasa Inggris itu udah termasuk sopan itu untuk mereka gitu. Tapi kayaknya ini deh, apa namanya, buat keluarga yang kayak aku yang jarang Sama pakai sekali bahasa gitu ya. Jawa, kayak bakal kaget. Ini anaknya siapa Nggak apa-apa. ini? Itu jadi nilai plus tau. Jadi kayak keluargamu tuh kayak wah ternyata anakku juga belajar di luar ya meskipun di rumah gak ada gitu kan. Nggak apa-apa kayaknya. Malu Coba deh. aja, dicoba aja dulu nggak apa-apa. Oke, berarti aku emang harus nurunin gengsi ya Bu ya. Benar, ya. Oke. Kita belajar. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ya. Menurutnya siapa ini? Menurutnya Evelyn. Nah, apa yang terjadi jika bahasa Jawa semakin jarang digunakan oleh generasi muda? Ini bakal pengaruh banget sama adat Jawa sendiri kan. Jadi di Jawa ini tuh ada adat istiadat, ada etika juga. Ini bakal ikutan hilang. Dan anak-anak di zaman sekarang itu jarang ngomong pakai bahasa Jawa, kayak Fanya itu di rumah juga jarang pakai bahasa Jawa ya. Nah itu tuh bakal pengaruh banget dan sekarang tuh banyak banget. Sekarang tuh juga yang cuman bisa pakai bahasa Jawa tuh cuman kakek-kakek, nenek-nenek doang. Orang tua gitu Iya ya. bener. Itu bakal bahasa Jawa tuh bakal hilang. Terus juga etika, terus adat istiadat tadi juga bakal hilang. Jadi Jangan ya, sampai itu terjadi. jangan ya, Bu, sampai ya. dong. Coba ya kalau tadi disampaikan sama Evelyn, kakek nenek kita aja yang pakai. Nah, ini udah umur berapa tuh kakek nenek ya kan? Nanti sebentar lagi misal udah mungkin 10 tahun lagi misal kalau beliau udah nggak ada, terus yang lanjutin siapa gitu kan? Nah, belajar itu tadi Bu Nani sampaikan dari kata per kata dulu boleh lah ya. Kemudian kalian jangan selesai di kata per katanya, tapi juga per kalimat. Karena apa? Karena supaya nilai bahasa Jawa yang dari awal gitu ya, sistem pembacaannya itu seperti ini itu nggak luntur juga. Jadi nanti sampai ke anak-anak kita, nanti ke cucu-cucu kita nanti mudeng. Oh jadi penggunaan bahasa Jawa tuh harusnya pakainya ini dulu ya. SPOK-nya tuh gini gitu. Itu harus tetap kita lestarikan itu dari itu. Jadi terbiasa ya, Bu. Menjadi terbiasa. Dan pokoknya kalau dari Bu Nani itu jangan cepet mudah nyerah dan harus mau belajar dari kita. Itu kan Lin? Oh iya, apalagi dengan ngomong bahasa ngoko sehari-hari itu juga menjadi salah satu cara kita untuk sedikit-sedikit belajar bahasa Jawa ya, Bu. Nah, itu. Nah, perlu kalian ketahui juga bahasa ngoko itu kan macam-macam ya. Ada yang mungkin kalian tahu adalah bahasa kasar. Nah, itu hati-hati. Bahasa kasar itu yang bahasa Jawa tapi jangan dilumrahkan gitu. Jadi, pengelumrahan bahasa itu jangan terus kamu bilang, aku wis Jawa banget gitu, aku wis nggo bahasa Jawa, tapi ternyata kok bahasanya tit gitu ya. Nah, itu bisa. Itu kan bahaya juga. Jadi kalian harus pilih-pilih juga terkait dengan penggunaan bahasa Jawa. Tidak serta-merta kalian udah pakai bahasa Jawa ternyata bahasanya pisuhan nih. Nah, itu juga harus kalian ini ya, pahami gitu ya. Lebih difilter lagi. Harus ya. difilter, Iya. betul. Apalagi anak-anak yang biasanya di pojok kelas lagi main Lagi game. gini toh. Ini sindiran ini buat anak semaza. Iya. Oke, nah situ karena ada penurunan gitu ya Bu. Tapi menurut saya itu tuh walaupun banyaknya ada penurunan, nggak semuanya itu tuh kayak langsung hilang gitu aja Bu. Iya.
karena di beberapa daerah itu tuh ada keluarga yang ngedidik anaknya dari kecil itu udah langsung pakai bahasa Jawa. Dan di sini tuh poin yang aku dapat, keluarga itu tuh penjaga pertama yang bisa ngelestariin bahasanya ini langsung. Bahasa Jawa. Jadi emang keluarga itu penting banget posisinya nih di sini. Penting sekali. Karena Kayak memang dari keluarga keluarganya. pertama dulu. Kayak keluarga Bu Nani tadi ya, udah dari kecil diajarin bahasa Jawa sehingga ketika besar itu bisa memposisikan dirinya gitu, kapan harus menggunakan bahasa Jawa kromo, dan ketika berinteraksi dengan masyarakat mungkin bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi imbang lah ya Bu. Iya benar. Memang beberapa teman Bu Nani itu kadang bertanya juga ya, apakah benar ini bisa efektif? Anak kita kan masih kecil, kenapa kok kita kasih pelajaran bahasa Jawa gitu loh. Bu Nani yakin kok kalau kita dari kecil itu udah ngarahin anak dengan menggunakan bahasa yang baik, apalagi ini adalah bahasa ibu ya anak ya. Jadi bahasa Jawa itu bahasa ibu kalian, malah bukan bahasa Indonesia gitu ya. Notabene bahasa Indonesia itu kan bahasa pemersatu kita. Itu Bu Nani yakin nanti mereka pasti paham dan akan nyangkut di hati. Nilai-nilai itu pasti ada gitu loh ke mereka. Jadi tidak hanya tentang bahasa lah ya, tapi nilainya, nilai kesopanan, kemudian tata keramanya itu pasti bisa masuk ke hati mereka ya gitu. Itu sih pasti benar. Oke. Kalau gitu aku mau lanjut tanya ya. Buat pertanyaan keempat, kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakuin buat bahasa Jawa tuh tetap bisa hidup di tengah-tengah generasi muda kayak kita? Nggak cuma generasi muda, maksudnya tuh kayak generasi semua generasi. Zaman sekarang Kalau lah ya. gitu aku mau tanya dari Gen Z-nya dulu nih. Dari pojok lagi boleh nggak ya? Boleh. Aduh, oke. Pojok mana dulu? Pojok kiri. Menurut aku itu bisa dimulai dari pembelajaran sekolah gitu. Atau enggak dari komunitas-komunitas kayak budaya-budaya gitu. Misalnya tari, itu kan biasanya kan lagunya ada campuran sama bahasa Jawanya juga kan. Jadi Benar-benar. iya menurut aku. Oh iya, kayak yang akhirnya ini lagi viral yang tren Velocity. Velocity. Ada juga yang pakai lagu bahasa Jawa. Apa itu Rel? Bisa tolong nyanyiin nggak? Nyanyi nih. Iya, nyanyi sedikit aja. Ya. Kelangan tuwe aku jelas ngabok. Aku hafalin ya. Aku juga hafal. hafal. Wah, kirain hafal, soalnya kan kamu jagonya nih, Oh Aurel. iya jagonya. Dua ini ya. Ini kan sama-sama penyanyi dong. Oh iya. Nah, dengan lagu yang viral kayak lagunya NDX itu ya. Iya. Nah, itu juga menjadi salah satu pelestarian bahasa Jawa Salah satu. di era globalisasi kayak sekarang nih. Apalagi kan udah banyak yang menggunakan smartphone ya. Betul. Jadinya lebih gampang untuk terakses bagi Benar, anak benar. muda. Next, Evelyn. Oke, kalau dari aku sendiri, kita bisa ngelestariin itu gampang sih sebenarnya. Kita bisa membiasakan diri buat ngomong bahasa Jawa sehari-hari. Sama temen bisa gitu kan. Sama Bu Nani mungkin belajar bahasa krama gitu. Jadi pembiasaan pada diri sendiri ya, harus Iya. mau untuk belajar gitu ya. Kalau misalnya dari Bu Nani sendiri gimana? Kalau dari Bu Nani, ya itu kita awali dari diri kita sendiri. Kalau kita mau belajar, apapun itu pasti mudah karena kita udah awali dengan niat ya. Gitu. Kemudian untuk bahasa Jawa sendiri, kalau tidak dibiasakan itu susah. Ya, dia kalau bahasa itu memang kan semuanya harus dibiasakan dari setiap hari gitu ya, harus digunakan. Terus coba kamu kalau misalnya bahasa Arab itu dulu di ponpes juga kan harusnya setiap hari kan, dipaksa kan, nah gitu. Tapi kalau bahasa Jawa itu nggak bisa kalau kita paksakan ya kan. Yang bisa kita sampaikan adalah mau untuk belajar. Ayo kita mumpung masih muda, mumpung kita masih jadi generasi yang yang nantinya juga generasi emas gitu ya. Kita punya nih namanya bahasa Jawa, bahasanya orang Jawa, biar tidak luntur, otomatis kita yang harusnya bisa belajar di situ gitu. Kemudian dari tadi yang disampaikan sama Aurel itu benar juga, kita juga harus mau untuk mencari atau bersosialisasi dengan salah satunya adalah ikutin beberapa komunitas gitu ya. Mungkin di Semarang ada tuh komunitas bahasa gitu. Kemudian ada juga sarasihan budaya. Biasanya kalau sarasihan budaya itu dilaksanakan oleh kayak
balai pustaka ya atau balai bahasa, kemudian ada juga dari universitas biasanya. Kalau budaya mungkin dari UNES ya. Dulu itu UNES itu ada namanya Sarasian Budaya setiap malam Selasa apa ya? Selasa Legi. Namanya Selasa Legen gitu. Jadi di situ apa ya? Kita kumpul dengan orang-orang yang memang setiap harinya tuh menggunakan bahasa Jawa, dan apalagi dengan orang-orang sepuh ya kalau di sana itu menggunakan jadi kita interaksinya juga harus menggunakan bahasa Jawa yang baik, dari tatarannya yaitu ngoko, kemudian kromo itu juga dipakai di situ. Intinya semangat untuk belajar sih kalau dari Gunan itu. Iya. Itu tadi itu adalah salah satu beberapa cara ya yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk melestarikan bahasa Jawa nih. Kalau aku ya, dari tadi itu aku ngerenung tau kali Bu Nani, Evelyn sama orang ngobrol tuh aku ngerenung. Kalau misalnya astagfirullahaladzim, kalau misalnya nanti bahasa Jawanya itu tiba-tiba langsung hilang gitu gimana ya? Aduh, nggak ada yang kita nggak punya identitas dong. Iya. Iya dong. Karena bahasa Jawa itu kalau nggak bahasa itu tuh salah satu dari identitas kita ya Bu. Ciri khas dari Jawa itu juga. Nanti kalau misal bahasa Jawa tiba-tiba udah dipakai sama orang Belanda, kalian tahu nggak itu apa? Ada di Belanda itu namanya negara Suriname. Oh iya. Suriname itu ternyata adalah dulunya itu kebanyakan dari orang Jawa, kemudian mereka dibawa oleh pasukan dari Belanda ke negara itu. Nah kemudian di sana akhirnya terbentuklah negara dan mereka menggunakan bahasa Jawa, benar-benar Jawa di sana. Tapi ngoko ya, dan itu penggunanya seperti bahasa Jawa Timuran gitulah. Oke. Jadi ngoko semua. Kromanya tuh lumayan logatnya beda gitu. Aku sendiri juga pakai bahasa Jawa Timuran sih, Bu. Iya, kamu orang Surabaya? Dulu pernah tinggal cukup lama di sana, gitu, jadi kayak ya. lebih terbiasa ngomong pakai aksen bahasa Jawa Timur gitu, lebih dibandingkan sama yang Semarangan gitu, Bu. Nah betul. Jadi memang bahasa Jawa itu kan macam-macam logatnya ya. Ada bahasa Jawa, Jawa Timuran. Nah kalau kita itu orang Semarang itu lebih kepada bahasa Jawa apa ya, dasar gitu loh. Dasar itu gimana? Kita berpatokannya pakai bahasa yang seperti orang Solo dan juga orang Jogja. Jadi unggah-ungguhnya tuh masih gini gitu. Kalau enggak, ini Bu Nani bukan bilang terus orang Surabaya enggak ada unggah-ungguh ya. Mereka juga punya unggah-ungguh, cuman memang penggunaannya itu lebih ceplas-ceplos gitu. Iya, benar sih, Bu. Langsung ya seringnya malah pakai bahasa ngoko aja gitu ya. Lebih sering mungkin ada ya bahasa kromonya bagi Jawa Timuran, Pastinya cuman ada. yang familiar bagi saya itu ya yang ngokonya itu. Ngokonya aja ya, kon gitu kan. Kalau di kita kan bukan kon tapi apa? Kowe gitu kan. Kowe panjenengan, sampean. Tapi ada juga deh kayak yang sampean di Jawa Timur. Ada pean. Kalau sana tuh Oh iya, namanya benar. pean gitu. Itu juga kromonya itu. Oh itu kromonya. Kromonya. Jadi setiap bahasa Jawa itu memiliki ciri khas yang beda-beda ya, Bu, beda-beda. tergantung sama Dialek, tergantung sama dialeknya. dialeknya. Jujur dari tadi aku kayak ngangung-ngangung pen tuh apa ya? Terus aku bener-bener kayak nggak familiar soalnya ya. Iya. Sama sekali Aku ya. lihat-lihat dari tadi juga Aurel sama Evelyn juga diem. Kamu juga bingung nggak? Enggak. Kamu masih denger ya bahasa kromo? Kalau kamu gimana? Soalnya di Aku keluarga bingung aku sih tuh, karena orang tua keluarga aku saya lebih tuh sering masih pakai ini bahasa masih pakai bahasa Indonesia. Jawa. Oh gitu. Kamu juga masih ya, Rel? Karena Bu, Masih pakai bahasa Jawa juga di keluarga? enggak. Sama sekali ya? Enggak. Ya berarti yang satu tim aku sama Aurel. Iya, gitu. kalau tiga tim 3 orang ini bisa ya. Nah, di sisi lain tuh kalau misalnya kita bisa mengembangkan bahasa Jawa ini ya, kita tuh bisa ngepromosiin bahasa daerah ini melalui kayak film, lagu, apalagi yang kayak tadi tuh TikTok itu kan Iya, pakai iya, lagu bahasa benar. Jawa. Apalagi gitu. sekarang TikTok itu sudah dipakai sama seluruh dunia ya, dan itu menjadi salah satu cara yang paling cepat untuk mempromosikan budaya Jawa. Nah, kemarin juga kalau nggak salah itu ada salah satu film Indo yang cukup membekas di hati aku. Apa itu? Itu judulnya Sekawan Limo. Pernah denger nggak? Aku pernah denger nih. Pernah dengar. Nah, Itu yang mendaki ya? ya yang para mendaki pendaki gunung, itu ya? horror komedi, menurut aku itu lucu banget, dan si pemeran utamanya si Bayu Skak ini bisa menggunakan bahasa Jawa itu dengan cara yang lebih fleksibel, enak ngomongnya, jadi kayak nggak terlihat kaku dan bikin nggak nyaman gitu ya. Mungkin itu karena pakai bahasa Jawa Timuran jadi lebih lucu sih menurut saya. Emang karena bahasa Jawa Timur kan ceplas-ceplas gitu Iya. enak ya. Kalau sini tuh lebih kepada ewo gitu nggak sih Kak? Betul. Nah, itu.
Tapi itu ciri khas kita. Jadi ewoh itu pasti ada di orang-orang yang kayak Semarang, Jogja, Solo gitu pasti ada. Oke. Nah, ngomongin tentang film ya, tadi sebenarnya ada juga tuh film, banyak sih film berbahasa Jawa itu yang kemarin juga viral itu yang Tile, tahu nggak ya? Oh iya. Tahu lagi kalian? Aku pernah denger sih. Nah itu juga, jadi kayak mak-mak gitu loh, mak-mak yang segerombolan mau Tile orang sakit pakai mobil bak terbang gitu loh. Itu juga lucu. Nah itu bejo, benar. Kamu nonton juga ya? Iya, Nah itu juga penggunaan bahasa Jawa yang masih eksis gitulah ya. Jadi mereka bisa menggunakan bahasa Jawa itu dengan totok kromo yang benar juga gitu, kayak bejo menggunakan bahasa Jawa kromo ketika ngomong dengan Pak Lurah kayak gitu misalnya. Jadi emang harus dibanyakin konten-konten gitu ya, Bu? Benar. Aku mau nungguin Bu Nani bikin konten bahasa Boleh, Jawa. ayo kapan yuk kita buat Di yuk. sini mungkin boleh. Di sini boleh ya. Oke, Kita diterima, berlima kayaknya diterima. udah jadi ini deh, duta bahasa Jawa kayaknya ya. Tungguin ya guys, tungguin konten kita ya. Iya. Tungguin aja ya. Oke. Fanya mungkin mau lanjut? Kalau itu kita tuh bisa mendorong generasi muda buat peduli untuk mengenai bahasa-bahasa kayak gini ya. Mungkin dari organisasi-organisasi seperti organisasi OSIS. Apa nih yang dari Evelyn sama Aurel? Sastra budaya. Ada, ya. ya, sastra Apalagi sastra budaya tuh ada yang pameran musik gitu ya. Apa namanya? Galang musika. Dalam musika. Bisa nih kalau misalnya minta ke kakak-kakak seniornya kayak Kak Pirsa buat nyanyi Jawa. Iya bener banget langsung. Gak, terus sesekali malah boleh tuh, kayak misal 1 bulan sekali mungkin pakai bahasa Jawa, jadi MC-nya pakai bahasa Jawa. iya. Iya, saiki. Itu kan bagus juga toh. Boleh Ada belajar kita juga. So, apa harapan kita untuk bahasa Jawa? Tentunya kita ingin bahasa Jawa ini agar lebih dikenal, agar lebih relevan bagi generasi muda saat ini. Salah satu caranya yang paling praktis adalah dengan dengan berinteraksi ya dengan teman-teman, dengan keluarga, saudara, dengan bahasa Jawa. Selain itu, bisa membuat pembelajaran bahasa Jawa lebih menyenangkan dan praktis. Dan apabila di semasa 16 bisa sama Bu Nani. Yeay. Oke. Kayaknya kita tutupnya pakai bahasa Jawa deh. Masuk. Tidak. Mau coba nggak Fanya? Coba dong, masa nggak Gimana coba ini? Fanya? Aku Ayo, cuma bilangnya apa? matur suwun. Bukan matur suwun ya, yang benar tuh matur nuwun. Matur Kalau suwun tuh, nuwun. kalau suwun tuh minta gitu loh. Matur suwun. Matur itu berarti ngucapin minta, berarti njaluk duit apa njaluk apa ibaratnya. Aduh. Iya. Aduh, malu Jadi deh. harus matur nuwun gitu ya. Mau dong Bu diajarin gimana Oke. penutupannya? Gimana penutupannya? Gimana kamu? Terima kasih sudah mendengarkan podcast 16 Talk. Matur nuwun sampun midhangetaken podcast 16 Talk. Midhangetaken. Iya, midhangetaken itu midhangetaken. 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 Yuk coba. Matur Matur suwun. matur Matur nyuwun. Nah, Sampun midhangetaken podcast 16 Talk. Yeay. Lagi Bu, jangan lupa untuk share video ini. Ojo lali kanggo nge-share video iki. Ojo lali Kanggo nge-share video iki ke teman-teman ning kanca-kancamu kabeh. dan konco-koncomu kabeh. Dan jangan lupa kita bersama-sama melestarikan bahasa Jawa nih Bu. Lan ojo lali dhewe kabeh kudu iso nglestarekake basa Jawa. Jadi itu aja, sekian podcast 16 Talk kita kali ini. Saya dan teman-teman sekalian mohon maaf apabila ada salah perkataan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.